Tak sur kau skip. Masuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada orang Kristen kenal Allah Subhanahu wa taala negeri Mekah Madinah Tumbak. Allah Subhanahu wa taala tuh hanya tujukan kepada Muhammad. Oke? Dextre Fakester. Makasih ya. Ya nggak ada lah memangnya kan. Kalau di Kristen itu sudah menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala, ya udah nggak Kristen lagi lah namanya, cinta. Udah Islam juga lah itu. Cuman ya kau. Terus kalau ditambah dia mengakui bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rasulnya, komplit lah dia. Udah syahadat itu. Udah bukan Kristen namanya, udah Islam. Aku satu lagi, ku koreksi ya, hanya ditujukan, tidak ada hanya. Kalau nanti ada ditujukan, ada pula dilapankan, ya kan? Ditujukan kepada Muhammad, kau bilang kepada Muhammad dan kami umatnya juga, ya, itu dia. Kau bilang sama karena kamu nggak paham isi Alkitab. Semudah itu kau menyamakan SST yang berbeda. Semudah itu kau katakan. Thank you ya, Nicole. SST sesuatu maksudmu kan? Sesuatu yang ada di hatiku, sesuatu juga. Jadi semudah itu kita dikasih Tuhan itu akal supaya yang sulit kita permudah, bukan yang sudah mudah kita persulit, ya kan? Yang bengkok kita luruskan, bukan yang sudah lurus kita bengkokkan, begitu. Dan Tuhan itu sebenarnya maha baik loh, nggak mau tuh mempersulit umatnya, itu dulu. Kemudian kau bilang aku nggak paham isi Alkitab. Paham aku, ada videoku sebelumnya soal ini, ya kan, bahwa dulu setiap malam kami mengkupas soal Alkitab ini. Jadi lama aku berkecimpung di dunia peralkitaban ini. Mungkin ayat demi ayat nggaklah hafal, tapi secara garis besar mengerti, paham aku isi Alkitab itu. Mulai dari perjanjian lama 39 buku, masuk perjanjian baru 27 buku, ya kan, 66 semuanya lengkap. Kejadian tuh, penciptaan, ya kan, kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan, termasuklah di situ Taurat. Kemudian Yosua, hakim-hakim, Rut, Samuel, raja-raja, kehidupan para raja dulu, mujizat-mujizat, ada bukunya, ada kisahnya Ayub, Nehemia, Amos, Obadjah, Habakuk. Aduh, tahu aku Maleaki penutup di perjanjian lama. Masuk perjanjian baru itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Pokoknya perjalanan Paulus memberitakan tentang Yesus. Di Injil itu bagaimana Yesus mengajarkan murid-muridnya dalam berkehidupan. Tahu aku, cinta dan paham aku, ditutup oleh wahyu, penutup perjanjian baru, begitu kan? Jadi bapakku pun dulu dibacanya Al-Quran yang ada tulisan Latinnya, tulisan seperti ini. Dan bapakku itu meninggal, aku anggap dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik di agama Kristen. Karena beragama ini, itu hubungan interpersonal kita dengan Tuhan kita baik, hubungan kita dengan sesama kita baik. Itu dia intinya yang beragama ini. Bukan hubungan kita dengan Tuhan kita baik, kita anggap kita baik kali beribadah, tapi dengan orang lain kita nyinyir. Itu nggak benar yang beragama. Oke? Thank you ya bro ya. Begitu. Saya mau tanya nih, tolong tunjukkan pada saya apa kuasa dan mukjizat Muhammad di Injil dan di Taurat. Dan sejak bila umat Islam lantik Muhammad jadi nabi? Alexion Randi, terima kasih ya cinta komentarmu. Jadi gini, kau harus paham dulu mengenai tahun. Apa itu Masehi, apa itu sebelum Masehi, apa itu Hijriah. Supaya kau pandai membuat suatu pertanyaan, atau kau belajar lagi dulu sejarah, ya kan? Supaya nggak kemana-mana pertanyaanmu. Jangan-jangan dulu kau waktu sekolah disuruh guru matematika kau bawa busur dan jangka, yang kau bawa bola kasti atau bola basket. Jadi nggak nyambung, ya kan? Tapi nggak apa-apa, belajar kita. Jadi zamannya Muhammad, zamannya Injil dan zamannya Taurat itu sangat jauh berbeda. Injil itu di zamannya Nabi Isa. Itu 600 tahun sebelum Nabi Muhammad. Masuk lagi kau tanyakan soal Taurat, Torah, bahasa Ibraninya, instruksi, yaitu kitab yang diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Musa itu 1200 tahun sebelum Masehi lagi. Jauh kali kan?
Jadi masih cocok nggak pertanyaanmu ini? Tolong dipahami, belajar dulu ya. Belajar dulu kau agamamu sendiri, baru kau masukin agama orang lain, supaya kau paham gitu ya kan, supaya nyambung gitu loh pertanyaanmu gitu loh maksudnya. Terus sejak bila umat Islam lantik Muhammad jadi nabi? Yang kau pikirnya Nabi Muhammad ini kepala desa pasar melintang pakai acara-acara pelantikan? Bukan sayang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nabi rasul, bukan kepala desa pasar melintang. Thank you. Al-Fatihah 6. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu aja dulu kau cariin ada di mana biar tidak tersesat. Miracle Jamil, thank you ya. Ihdina sirotol mustaqim, sirotol lahdina an'amta alaihim, khairil mahdubi alaihim waladolin. Itu lanjutannya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Itu artinya sampai ayat ke-7 penutupnya ya. Jadi cinta, namanya kita manusia, memang perlu petunjuk ya kan. Kita kan tempat dosa dan salah, jadi perlu petunjuk supaya kita tetap ada di jalan yang lurus. Sebenarnya the main point of your statement, of your comment, taunya aku arahnya kemana, poin utamanya komentarmu ini ya kan. Jalannya ini mau kau ambil, kata jalan ini, karena bukan hanya dirimu aja cinta, ada beberapa orang teman kita yang selalu berkomentar dan mengandalkan yang dianggap ayat emas ini, yaitu akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus, gitu ya kan. Jadi nanti bisa kita bahas mengenai jalan dan kebenaran versi Yesus ini. Sekarang aku mau membicarakan soal yang kau suruhku cari jalan yang lurus ini ya kan. Jadi memang aku harus mencari jalan yang lurus supaya tidak tersesat. Benar itu. Jalan lurus itu menurut yang ku imani adalah bahwa aku itu hanya beribadah, hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya. Kamulah satu-satunya yang telah mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang tak mengerti kamu. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Oke? Kemudian tidak mengkonsumsi sesuatu yang haram di dalam tubuhku, baik dari mulutku, dari mataku, dari telingaku, dari semua anggota tubuh ini. Itu berusaha untuk mencari jalan yang lurus juga namanya. Tidak berbuat jolim kepada manusia lain dan juga kepada diri kita sendiri. Jangan menyakiti orang lain, jangan menyakiti diri kita sendiri juga. Itu berusaha mencari jalan yang lurus juga, cinta. Nah, sekarang soal Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, benar. Karena Yesus itu ada di jalan yang lurus. Dia berdoa kepada Tuhan. Pernah tahu kan bahwa Yesus berdoa, ya? Jadi Tuhan kok berdoa sama Tuhan kan gitu. Oke. Jadi dia disunat, dia puasa, dia tidak memakan sesuatu yang haram, dia tidak menjolimi orang lain karena dia mengajarkan ajaran kasih justru. That's